Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Eleonora Yesi Henita. Saya dari kelas 2021C. Saya program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan dan menganalisis sebuah video yang berjudul Kasus Kematian Elda di Dusun Gilat, Kecamatan Mancang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat. Baik teman-teman, pada pertanyaan di sini berisikan paparkan peristiwanya, apa masalahnya, atau pelanggaran-pelanggaran apa yang terjadi dalam kasus tersebut. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan peristiwa yang terjadi dalam kasus tersebut adalah kasus kematian Elda di Gilat, Kecamatan Mancang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat. Baik, yang kedua di sini saya akan menjelaskan masalahnya. Berdasarkan berita yang disiarkan, kasus tersebut didasarkan pada masalah seorang istri meminta bantuan kepada kedua orang tuanya untuk meminjam uang tetangga sebesar 2 juta rupiah. Baik teman-teman, pada berikutnya saya akan menjelaskan pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus tersebut adalah mencabut hak hidup seseorang. Oke teman-teman, pada pertanyaan kedua di sini, siapa saja yang menjadi korban dan pelakunya? Oke, saya akan menjelaskannya. Korban dalam kasus tersebut adalah Sustiana Melci Elda atau biasa disapa Elda. Sedangkan untuk pelaku dalam kasus tersebut adalah Eduardus Ungkang atau Ardus yang tidak lain adalah suami Elda sendiri. Oke teman-teman, pada pembahasan berikutnya kita akan membahas mengenai penyebab dan akar masalah. Jadi teman-teman, pada pembahasan ini saya akan menjelaskan kronologi kejadian disertai dengan penyebab kasus tersebut. Berdasarkan berita yang disiarkan di sorotan ntt.com, Labuan Bajo, Elda yang berusia 23 tahun ditemukan meninggal dunia dengan tidak wajar di Kampung Gilat, Desa Gilat, Kecamatan Mancang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat. Berawal dari upaya untuk mencari pinjaman uang sebesar 2 juta rupiah. Pada Minggu 22 September 2024 lalu, Elda dan Ardus bersama buah hati mereka yang baru berusia 2 tahun pergi ke Batu Langkas. Selama lebih kurang 1 minggu di Batu Langkas, Elda dan Ardus tidak berhasil mendapatkan pinjaman uang sebagaimana yang mereka butuhkan. Pada Senin 30 September 2024, pasangan suami istri itu memutuskan untuk kembali ke Kampung Gilat dengan harapan ayah dan ibu Elda di Batu Langkas masih terus mencari pinjaman uang untuk mereka. Upaya lanjutan untuk mendapatkan pinjaman uang. Kamis 3 Oktober 2024, tepat pukul 8.40 WITA, Elda dan Ardus menelpon ayah dan ibu Elda di Batu Langkas. Dalam percakapan via telepon itu, mereka meminta bantuan untuk mencari pinjaman uang dengan bunga untuk kebutuhan keluarga mereka. Hanya karena bunga yang hendak dipinjam sebesar 10% dan dianggap terlalu besar oleh Ardus, di mana mereka sempat terjadi keributan antara Elda dan suaminya. Ardus yang terdengar oleh sang ayahnya Elda selama percakapan itu sempat mengancam Elda dengan memukul dan membunuh Elda. Ayahnya Elda coba menenangkan mereka dan menawarkan untuk membantu membayarkan bunga pinjaman tersebut. Isi percakapan via telepon saat itu, Elda dan Ardus bertanya terkait apakah ada orang yang mau memberikan pinjaman uang untuk mereka. Setelah diskusi mengenai bunga pinjaman, Ardianus berjanji akan mengantarkan uang tersebut keesokan harinya. Namun, beberapa jam kemudian Elda ditemukan meninggal dunia. Baik teman-teman, adapun akar masalah yang terjadi dalam kasus tersebut. Yang pertama, kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disingkat dengan KDRT, yang dimana indikasi kekerasan fisik dialami korban sebelum kematiannya menunjukkan adanya kemungkinan KDRT yang berujung fatal. Yang kedua, tekanan ekonomi. Permintaan pinjaman uang oleh pasangan ini mengindikasikan adanya tekanan finansial yang mungkin memicu konflik dalam rumah tangga. Yang ketiga,
kesejahteraan mental dan emosional. Tekanan ekonomi dan konflik rumah tangga dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional individu, dan kasus ini berujung pada tindakan kekerasan. Baik teman-teman, pada pertanyaan keempat di sini, dampak-dampak masalah bagi korban atau bagi pihak lain dalam jangka panjang atau jangka pendek. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak masalah bagi korban dalam jangka pendek. Yang pertama, kehilangan nyawa korban secara tidak wajar mengakhiri masa depan yang cerah. Selain itu, mencabut hak hidup seseorang dengan tidak wajar dan tanpa persetujuan dari korban akan menimbulkan masalah yang besar. Yang kedua, kekerasan sebelum kematian, luka-luka pada tubuh korban mencerminkan penderitaan fisik dan emosional yang dialami sebelum meninggal. Dampak masalah bagi korban dalam jangka panjang. Yang pertama, peninggalan trauma sosial. Nama korban menjadi simbol tragedi kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disingkat dengan KDRT, dan dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat mengenai isu-isu yang serupa dengan kasus tersebut. Teman-teman, kita lanjut aspek hukum dan HAM dari masalah tersebut jika dikaitkan dengan instrumen HAM internasional atau nasional. Jadi, aspek hukum dan HAM dari masalah tersebut dikaitkan dengan instrumen HAM di tingkat nasional. Beberapa undang-undang dan peraturan yang relevan meliputi dalam Undang-Undang 1945 menjelaskan pada pasal 28A sampai 28Z mengatur hak-hak asasi manusia termasuk hak atas kehidupan, kebebasan dari diskriminasi, dan hak atas rasa aman. Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana mengatur hak-hak dasar seperti hak atas lingkungan yang sehat, hak atas tanah, dan hak masyarakat adat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menjamin perlindungan hak atas tanah khususnya bagi masyarakat adat atau masyarakat lokal. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana mengatur tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan, termasuk perlindungan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini kita akan menganalisis dan bagaimana pendapat saya sendiri mengenai solusi atas masalah tersebut. Jadi teman-teman, solusi dari saya terhadap masalah tersebut, di mana untuk mencegah kasus serupa di masa depan diperlukan upaya dan solusi yang mendalam, termasuk yang pertama, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga untuk memberikan efek jera. Yang kedua, pendidikan dan sosialisasi mengenai bahaya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga dan pentingnya hubungan keluarga yang sehat. Yang ketiga, dukungan psikologis dan konseling bagi pasangan yang mengalami konflik dalam rumah tangga. Yang keempat, pemberdayaan ekonomi bagi keluarga untuk mengurangi tekanan finansial yang dapat memicu konflik. Yang kelima, penguatan peran komunitas dan lembaga adat dalam mempromosikan nilai-nilai positif dan mencegah kekerasan. Baik teman-teman, untuk pertanyaan ketujuh di sini, usulan bagaimana peristiwa serupa ini tidak terjadi di masa yang akan datang. Usulan dari saya supaya masalah tersebut tidak terjadi atau tidak terulang di masa yang akan datang, perlu beberapa usulan. Yang pertama, proses hukum yang adil. Pelaku pembunuhan harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera.
Proses hukum yang transparan juga penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain itu, tujuan dilakukan proses hukum ini untuk tidak terjadi kasus-kasus yang sama di masa depan atau tidak melahirkan generasi-generasi melakukan perbuatan yang sama di masa yang akan datang. Yang kedua di sini, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan, memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk mengidentifikasi dan melaporkan potensi konflik sebelum meningkat menjadi sebuah kekerasan.